Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brigita Rina Ayuning Tias dengan NIM 41190172. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok riset public relation tentang PT Punggawa Tata Warna. Terima kasih. Jadi, latar belakang dari PT Punggawa Tata Warna yaitu perusahaan yang sudah bergerak di bidang rental lighting, sound, dan stage yang sudah berdiri sejak 5 Oktober 1992. PT Punggawa Tata Warna memiliki pengalaman yang cukup luas di bidang event, konser, wedding, birthday, dan pidato berskala besar. Perusahaan kami hanya ada di Jakarta dan melayani daerah Jabodetabek. PT Punggawa Tata Warna fokus untuk menyewakan alat audio visual seperti sound system, lighting, and LED dengan barang berkualitas dan harga kompetitif. Di sini, maksud dan tujuan dari PT Punggawa Tata Warna yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi humas PT Punggawa Tata Warna dalam mempertahankan citra perusahaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Adapun tujuannya yaitu untuk syarat sebagai kelulusan mata kuliah riset public relation yang dibimbing oleh Bapak Robikal Muntaha Meliala Sarjan SOS dan MIKOM pada hari Jumat pukul 7.30 sampai 10 waktu Indonesia Barat di ruang 206 Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda Rawamangun, Jakarta. Metode penelitian yang kami ambil dalam pengumpulan data ini yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Metode analisa data yang kita ambil ada dua bagian, yaitu metode kualitatif dan deskriptif. Perbedaannya yaitu, kalau metode kualitatif yaitu kegiatan setelah data dari seluruh kegiatan yang terkumpul dan dapat menganalisis data dengan cara mengelompokkan data berdasarkan variabel atau jenis mentabulasi data berdasarkan responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Metode deskriptif adalah metode yang membedakan dari jenis penelitian lain, seperti memusatkan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah kejadian aktual yang berarti. Penelitian metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan situasi atau kejadian secara tepat dan akurat, bukan untuk mencari hubungan sebab akibat. Waktu penelitian yang kita ambil pada periode ini yaitu 27 Mei 2021 sampai tanggal 3 Juni 2021. Dalam periode waktu ini terhitung sudah 4 kali kami meneliti dengan melakukan agenda yang berbeda sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak PT Punggawa Tata Warna. Ruang lingkup PT Punggawa Tata Warna berlaku dalam penelitian penulis yang berhaluan pada aktivitas humas PT Punggawa Tata Warna dalam strategi humas PT Punggawa Tata Warna yang mempertahankan citra perusahaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana humas perusahaan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan pemerintah, sebab akan dijelaskan fungsi public relation, tugas public relation, dan ruang lingkup public relation. Lalu, di sini saya akan melanjutkan tentang permasalahan pokok pada penelitian ini. Permasalahan ilmiah menurut penelitian kami ini yaitu dilakukan secara bertahap, tergantung jadwal yang diberikan pada perusahaan dikarenakan dalam melakukan penelitian sedang terjadi pandemi COVID-19
Penelitian ini secara spesifik akan dilakukan secara online dengan melakukan wawancara tambahan dari pihak perusahaan. 6. Sistematika penulisan. Dalam menyusun tugas riset public relation dengan strategi Humas PT Pungawa Tata Warna dalam mempertahankan kinerja di tengah tekanan pandemi COVID-19, digunakan sistematika penulisan sebagai berikut. Bab 1. Bab ini berisi mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, lalu metode penulisan yang diambil, serta berisi mengenai ruang lingkup dan permasalahan pokok. Bab 2. Landasan teori. Bab ini berisi studi literatur mengenai pengertian strategi, pengertian citra, pengertian pandemi, pengertian COVID-19. Bab 3. Bab ini uraian secara umum mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, serta tugas dari setiap bagian perusahaan, lalu dilanjutkan dengan proses kegiatan humas perusahaan, dan diakhiri adalah permasalahan yang dihadapi beserta dengan pemecahan masalah. Bab 4. Penutup. Bab ini memberikan kesimpulan dari tugas riset dengan judul Strategi Humas PT Pungawa Tata Warna dalam mempertahankan citra perusahaan di tengah pandemi COVID-19, dan juga saran-saran yang nantinya dapat digunakan oleh pihak perusahaan. Landasan teori. 1. Pengertian public relation. Public relation adalah sebagai jabatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding, saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Pengertian lain dari public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan memanfaatkan antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Jadi, public relation itu merupakan kedudukan dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai penghubung antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. 2. Fungsi public relation. Public relation merupakan sebuah disiplin untuk menjaga sebuah reputasi dengan tujuan untuk mencapai pemahaman, dukungan, dan memberikan pengaruh terhadap opini dan tindakan. Ini adalah merupakan rencana dan berkelanjutan untuk membangun dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara organisasi dan publiknya. Itu penyebabnya reputasi dan citra perusahaan merupakan hal yang sangat penting. 3. Tujuan public relation. Tujuan public relation adalah sebagai berikut. 1. Menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. 2. Mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dan perusahaan. 3. Mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. 4. Efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. 4. Ruang lingkup public relation. Menjabarkan adapun ruang lingkup tugas public relation dalam sebuah organisasi atau lembaga antara lain. 1. Membina hubungan ke dalam publik internal. 2. Membina hubungan keluar publik internal. 5.
Studi literatur, pengertian strategi. Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategia, militer, dan art memimpin, yang artinya seni dan ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, di mana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk membagian dan pengguna kekuatan militer dan materi pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian citra. Citra adalah total resepsi terhadap suatu objek yang dibentuk dalam memproses informasi dan berbagai sumber setiap waktu. Citra dalam bahasa Inggris, image, adalah sejumlah kepercayaan, ide, dan nilai dari seseorang terhadap suatu objek, merupakan konstruksi mental seseorang yang diperoleh dari hasil pergaulan atau pengalaman seseorang, atau merupakan interaksi, reaksi, persepsi, atau perasaan dari seseorang terhadap apa saja yang berhubungan dengannya. 3. Pengertian pandemi. Menurut Profesor Tejendra Yoga Aditya, pandemi adalah suatu wabah penyakit global dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. 4. Pengertian COVID-19. Menurut Lembaga Kesehatan Amerika Serikat, the Center for Disease Control and Prevention, nama corona berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota. Karena corona sendiri adalah bahasa Latin untuk mahkota, adanya semacam duri berbentuk seperti mahkota di permukaan virus itu adalah alasan kenapa ia diberi nama tersebut. Pembahasan 1. Pembahasan sejarah perusahaan. PT Punggawa Tata Warna adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang rental lighting, sound, dan stek yang sudah berdiri sejak 5 Oktober 1992. Kami memiliki pengalaman yang cukup luas di bidang event concert, wedding, birthday, dan pidato berskala besar maupun kecil. Perusahaan kami hanya ada di Jakarta dan melayani daerah Jabodetabek. PT Punggawa Tata Warna fokus untuk menyewakan alat audio system, sound system, lighting, and LED dengan barang berkualitas dan harga kompetitif. 2. Logo organisasi. Bisa dilihat sini. Bersumber PT Punggawa Tata Warna, gambar 3. 1. Logo organisasi PT Punggawa Tata Warna. Pembahasan yang ketiga, visi misi perusahaan. Visi 1. Fokus menyewakan alat-alat profesional audio system, lighting, and multimedia berkualitas tinggi, cocok untuk event berskala besar, kecil, dan yang terbaik di Indonesia. 2. Menjadi perusahaan profesional audio system, lighting, and multimedia yang selalu mendepankan rasa aman dan
tanggung jawab kepada setiap customer dan vendor organizer. 3. Menjadi perusahaan profesional rental audio system, lighting, and multimedia top 2 di Indonesia. Yang kedua, pembahasan kedua, misi. 1. Fokus untuk memegang satu brand internasional grade A di audio, lighting, and multimedia and media brand ambassador di Indonesia. Dengan ini, performance barang terawat dan tidak bercampur dengan performance merek-merek lain. 2. Menjaga dan merawat penuh equipment rental dengan selalu berinovasi dan mengupgrade barang-barang sewaan yang sudah lebih dari 5 tahun. 3. Siap untuk open diskusi dan memberikan tips mengenai budgeting yang cocok dengan budget dan kebutuhan event tersebut, tanpa mengurangi kualitas jalannya acara. 4. Merekrut sumber daya menurut sumber daya manusia yang bersertifikat di bidang audio, lighting, dan multimedia, and selalu mengadakan training and workshop di bidang audio, lighting, dan multimedia. Pembahasan 4. Struktur organisasi. Di sini ada struktur organisasinya. Yang paling utama ada direktur utama, yang kedua ada direktur operasional dan direktur marketing. Direktur operasional di bawahnya ada manajer HRD, manajer akunting, dan manajer supporting. Lalu di direktur marketing di bawahnya ada marketing lighting, marketing stage, dan marketing sound. 5. Tugas dan tanggung jawab humas. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi atau perusahaan. Untuk itu, humas mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan dengan baik secara spesifik. Tugas humas PT Punggawa Tata Warna dalam mempertahankan citra dalam masa pandemik dengan bertanggung jawab langsung terhadap segala bentuk komunikasi. Pembahasan nomor 6. Proses kerja humas. 1. Analisis situasi. A. Analisis SWOT PT Punggawa Tata Warna. Di sini Straight memiliki lebih dari karyawan berpendidikan minimal D3 dari jumlah karyawan 150 orang. Dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Yang kedua, weakness, brand image yang belum terkenal. Yang ketiga, opportunity, peluang pasar masih banyak yang belum terjangkau. Yang kelima, trade, persaingan usaha yang semakin banyak munculnya pendatang baru yang potensial. B. Analisis strategi humas PT Punggawa Tata Warna dalam mempertahankan citra perusahaan di tengah pandemi COVID-19. Yaitu straight-nya identitas perusahaan lokal terbaik kedua se-Jabodetabek. Yang kedua, weakness, masyarakat atau konsumen luas belum sadar dengan keberadaan dan penyewaan sound lighting PT Punggawa Tata Warna. Yang ketiga, opportunity, didukung oleh promosi internet
persaingan dengan perusahaan serupa nasional juga dengan sesama perusahaan lainnya yang masuk wilayah target sasaran PT Punggawa Tata Warna. 2. Tujuan. Seperti pada umumnya, setiap strategi yang dilaksanakan selalu memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan strategi humas yang dilaksanakan oleh PT Punggawa Tata Warna berdasarkan wawancara kepada key informant. Adapun tujuan dan strateginya ini ada sebagai berikut. 1. Menjadi perusahaan jasa rental lighting and sound adalah sebagai suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa. 2. Dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. 3. Sebagai suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapat keuntungan. 3. Target audition. Target audition atau khalayak dari strategi humas PT Punggawa Tata Warna dalam mempertahankan kita perusahaan merujuk kepada hasil observasi dan wawancara penulis akan menguraikan dengan penjabaran secara segmentasi. 4. Pesan. Menurut key informant dalam wawancara kepada penulis, strategi humas PT Punggawa Tata Warna dalam mempertahankan citra perusahaan di tengah pandemi COVID ingin menyampaikan kepada konsumen dan masyarakat pada umumnya bahwa perusahaan akan dapat merespon dengan cepat setiap pemerintahan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang serta memiliki biaya overhead yang rendah, sehingga dapat memberikan tawaran harga yang paling baik bagi pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Nia Jali Farlina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nia Jali Farlina dengan NIM 411984. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan taktik perusahaan. Strategi yang digunakan oleh Humas PT Punggawa Tata Warna sendiri dalam mempertahankan citra perusahaan di tengah COVID-19 adalah 1. Meningkatkan promosi pemasaran lebih fokus pada taktik digital. Yang kedua adalah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, menjaga jalur komunikasi terbuka dan mengartikulasikan dengan jelas. Yang keempat, lebih mengutamakan kesejahteraan karyawan. Berikutnya adalah media publikasi. Pemanfaatan media internet sebagai alat untuk mengkomunikasikan pesan membutuhkan elemen-elemen yang dapat mensupport tersampainya pesan dengan baik. Semua media yang sudah digunakan secara maksimal oleh PT Punggawa Tata Warna seperti pemanfaatkan media sosial Instagram. Berikutnya adalah anggaran. Berdasarkan hasil wawancara penulis, key informant, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah diatur dalam peraturan perusahaan atau rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP. Namun, data terkait anggaran perusahaan tidak dapat diperoleh oleh penulis karena adanya keterbatasan publisitas sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penjelasan berikutnya adalah tentang pelaksanaan. Sumber data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penulis, di mana kegiatan ini dilaksanakan pada 28 Mei 2021 di kantor PT Punggawa Tata Warna di Jalan Rambutan nomor 3, Hutan Kayu Utara, Jakarta Timur. Dalam strateginya, sementara tugas tanggung jawab dan aktivitas public relation adalah merencanakan, mengendalikan, serta mengembangkan strategi dalam pelaksanaan komunikasi dalam perusahaan, baik komunikasi pada publiknya secara umum maupun secara khusus, yaitu publik internal atau eksternal.
Berikutnya adalah evaluasi. Hubungan dengan publik yang dimiliki oleh perusahaan tergambar dari kualitas pelayanan yang ditunjukkan oleh perusahaan kepada konsumen atau pelanggannya. Dan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan akan ditunjukkan oleh konsumen dengan tetap memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk tetap memberikan pelayanan jasa kepada mereka, dan ini akan tercermin pula dari kesediaan konsumen untuk tetap menjadi pelanggan yang setia terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Penjelasan berikutnya adalah tentang kendala dan pemecahan. Yang pertama, kendala yang ditemukan penulis berdasarkan wawancara dengan key informant dalam pelaksanaan program ini adalah: 1. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa karyawan yang bisa mengikuti rangkaian kegiatan tersebut karena keterbatasan waktu. Yang kedua adalah pemecahan. Pemecahan atas kendala yang dihadapi tersebut, key informant menjelaskan sebagai berikut: menjalin hubungan yang baik dan tentunya untuk membentuk citra yang tetap positif bukan hanya kepada pabrik internal saja, melainkan hal yang sama dan tak kalah pentingnya adalah hubungan yang baik pada pabrik eksternal memiliki pengaruh yang paling utama. Dan langkah semacam ini memerlukan beberapa strategi khusus dalam melaksanakannya, misalnya mengatur dan menjalin hubungan yang baik dengan customer. Yang berikutnya adalah penutup, di mana penulis menuliskan ada pertama kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi dan usaha public relation, strategi humas PT Punggawa Tata Warna dalam mempertahankan citra perusahaan di tengah pandemi COVID-19 melalui observasi dan wawancara mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa menjalin hubungan yang baik dan tentunya untuk membentuk citra yang tetap positif bukan hanya kepada pabrik internal saja, melainkan hal yang sama dan tak kalah pentingnya adalah hubungan yang baik pada pabrik internal. Yang kedua adalah saran. Peneliti dapat memberikan saran untuk strategi humas PT Punggawa Tata Warna dalam mempertahankan citra perusahaan di tengah pandemi COVID-19, yaitu: pertama, strategi dalam public relation merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai suatu target atau menarik minat konsumen dalam menggunakan produk, namun perlu terus memantau atau menambah strategi karena zaman terus berubah dan teknologi semakin canggih. Dan yang kedua adalah public relation yang dilakukan PT Punggawa Tata Warna harus lebih maksimal lagi agar perusahaan selalu mendapat citra yang positif dan masyarakat. Public relation yang tercipta sekarang tetap dipertahankan dari dulu, kini, dan masa yang akan datang. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami.